Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Deli Serdang, akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan materi coaching dalam supervisi akademi bersama saya, Leni Marlina Beruginting SPD dari SDRK Fransiskus Kaperius Pasar 3 Namorambe. Dengan saya, Novida Beruginting SPD dari SDN 104215 Sudirejo, Kecamatan Namurambe. dan saya, Gusti Ayu Panggabean SPD dari SD Swasta Putri Deli Namorambe. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Selamat pagi Bu Novida. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Leni. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Baik juga Ibu Novida. Hari ini saya akan melakukan observasi terhadap percakapan coaching yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Gusti. Saya akan mengamati percakapan coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot pada Ibu Gusti? Dan apakah percakapan yang Ibu lakukan sudah sesuai atau tidak dengan prinsip coaching, yaitu kreatif, memaksimalkan potensi coaching dan menjadikan coaching sebagai mitra Ibu. Baik Bu. Nah, sebelum melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Ibu Novida. Apa tujuan Ibu melakukan coaching ini? Oke Bu, tujuan saya melakukan coaching ini untuk membantu Bu Gusti menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya dan kemampuan dia dalam mengajar Bu. Baiklah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini adalah kompetensi di mana kita mampu melakukan kesadaran penuh atau mindfulness, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Novida, bagus sekali rencana pengembangannya. Selanjutnya Bu, indikator ketercapaiannya apa ya Bu ya? Untuk indikator, setelah saya melakukan coaching ini, saya mampu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach saya dan membantu dia untuk menentukan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahannya Bu. Baik Bu Novida, luar biasa penjelasannya. Terima kasih buat waktunya ya Ibu. Iya Bu, sama-sama. Proses coaching ini berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih. Oke, nggak sambil Bu. Selamat pagi Bu Gusti. Selamat pagi Bu Novida. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik Ibu, Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga baik. Bu, tadi saya berpapasan dengan ibu kepala sekolah. Dia bilang kalau mau mencari saya. Ada apa ya Bu? Iya Bu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apa Ibu ada waktu? Ada Bu, apa yang ingin Ibu bicarakan? Begini Bu, anak kelas saya perhatikan akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun Bu. Bahkan untuk mendengarkan guru menjelaskan saja pun malas mereka. Banyak tidak memperhatikan pelajaran sehingga nilai mereka terus menurun Bu. Saya jadi bingung mau melakukan apa begitu Bu. Oh itu ya Bu. Oke, dari cerita Ibu ini, Ibu sampaikan telah terjadi penurunan semangat belajar anak Ibu di kelas ya? Iya Bu, hal ini juga membuat saya tidak tenang. Karena kalau begini terus gimana ya Bu? Pasti masa depan mereka nantinya. Tenang Bu, selalu ada solusi di setiap permasalahan. Jadi, apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap Bu melalui pembicaraan yang kita lakukan ini, saya mendapat solusi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya Bu. Oh baik Bu, saya mau bertanya dulu sama Ibu.
Bagaimana Ibu memandang kelas atau murid Ibu saat ini? Saya menganggap mereka seperti anak saya sendiri. Itulah sebabnya saya cemas, saya khawatir dengan mereka. Saya selalu berpikir bagaimana membuat mereka kembali semangat belajar. Oke, kalau begitu pada pertemuan sebelumnya, apakah mereka ada semangat belajar, Bu, sebelum Ibu menjadi wali kelas mereka begitu? Saya sudah tanya dengan wali kelas mereka sebelumnya kan Bu, dan guru-guru mereka yang lainnya begitu Bu. Sebelumnya mereka semangat belajar. Waktu pertama masuk kelas dia pun mereka bersemangat Bu. Oh, jadi dari cerita Ibu ini, saya menganggap bahwa mereka itu mengadakan penurunan belajar di akhir-akhir ini aja ya, Bu? Iya benar Bu. Saya sangat berharap ada perubahan yang lebih baik dari mereka Bu. Oke. Perubahan seperti apa yang Ibu harapkan di kelas Ibu nanti? Saya ingin anak-anak ada semangat belajar. Saya ingin mereka selalu antusias dalam belajar. Saya ingin nilai belajar mereka juga terus naik Bu. Sehingga saya sebagai wali kelasnya juga pasti semangat dan senang melihat perkembangan mereka Bu. Oke, kalau begitu saya ingin bertanya kembali kepada Ibu. Apakah Ibu pernah tidak bertanya pada mereka, pada diri Ibu sendiri gitu ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Mengapa minat belajar mereka itu menurun gitu? Apa mungkin karena ada penyebab gitu, Bu? Pernah Bu, bahkan saya sering berpikir begitu ya Bu ya. Saya beranggapan apa mungkin cara mengajar saya yang kurang baik atau kurang menarik, atau metode belajar yang saya lakukan juga tidak atau kurang mereka sukai begitu ya Bu. Oh, apa pernahkah Ibu tanyakan langsung pada anak-anak apa penyebab mereka terjadi malas belajar, bahkan tidak memperhatikan guru saat menerangkan pembelajaran di depan kelas? Apa jawaban mereka? Pernah Bu, mereka bilang bosan Bu, kurang menarik begitu pembelajarannya Bu. Oke Bu, berarti ada kejenuhan belajar yang mereka alami gitu ya Bu ya, pada saat ini? Iya Bu benar. Oke, berarti ada kejenuhan belajar yang terjadi di dalam kelas Ibu gitu? Iya Bu benar, mereka merasa jenuh. Oke, dari yang terjadi di kelas Ibu. Nah, apa rencana Ibu untuk membuat minat belajar anak-anak kembali tumbuh, Bu? Sebenarnya saya sudah ada rencana Bu, tapi sebelum berbicara sama Ibu, saya masih ragu dengan rencana itu. Tapi sekarang saya sudah sangat yakin Bu, rencananya saya akan mengubah teknik dan metode belajar yang menyenangkan begitu Bu. Bagaimana cara Ibu menerapkan metode belajar yang menyenangkan tersebut di dalam proses pembelajaran? Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, merancang dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan, minat, dan gaya belajar murid. Seperti itu prosesnya. Selain itu, apa masih ada cara Ibu untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan di dalam kelas? Ada Bu, saya akan membuat ice breaking juga ketika murid sudah mulai merasa jenuh ya Bu. Selain itu mungkin saya juga akan menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan menerapkan teknik stop gitu Bu. Wah, bagus ini Bu. Ternyata sudah ada rencana untuk melakukan pembelajaran yang menarik minat murid-murid untuk lebih semangat belajar ya Bu. Kapan rencana itu ingin Ibu lakukan di dalam kelas Ibu? Secepatnya Bu, kemungkinan minggu depan sudah saya lakukan ini Bu. Oh, bagus itu Bu. Semangat ya Bu Gusti. Terus apakah komitmen Ibu terhadap keputusan yang sudah Ibu ambil, komitmen itu meningkatkan semangat belajar di kelas Ibu? Saya akan melakukannya dengan konsisten dan berkelanjutan. Saya tahu bahwa tidak semua ya Bu keputusan yang saya ambil akan selalu tepat. Namun saya belajar dari kesalahan untuk terus meningkatkan kemampuan saya dalam mengambil keputusan. Wah, mantap sekali Bu Gusti. Semoga semua rencana Ibu berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai yang kita harapkan ya Bu. Oke Bu, masih ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada Bu, saya sudah merasa jelas semuanya Bu. Terima kasih banyak ya Bu sudah berbagi dan meluangkan waktu dengan saya. Sama-sama Bu, kalau nanti Ibu ada yang ingin didiskusikan, jangan sungkan ya Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bu Nopida. Selamat pagi Bu Leni.
Ibu Novida sudah selesai melakukan coaching dengan Ibu Gusti. Benar Bu. Bagaimana perasaannya Bu saat melakukan coaching? Perasaan saya senang, bahagia karena dapat melakukan coaching dengan baik. Saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, dengan memperhatikan, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga Bu Gusti mampu menceritakan permasalahan yang dihadapi dan mampu menggali potensi diri sendiri untuk melakukan solusi dari masalahnya tersebut, Bu. Berarti Ibu Novida coaching menggunakan alur tirta untuk menggali informasi dari Ibu Gusti ya Bu. Iya, Bu. Baik Bu, saya sebagai observasi Ibu memperhatikan jalannya proses coaching yang Ibu lakukan. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, memang benar coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Dan dalam proses coaching, Ibu juga sudah menjadikan coach sebagai mitra Ibu. Ibu juga sudah berusaha menggali informasi sebanyak-banyaknya dari coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang pada akhirnya membantu coach menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapinya. Bu Novida juga tenang dan nyaman dalam melakukan coaching, sehingga coach juga enjoy untuk bercerita dengan Ibu. Pekerjaan yang bagus Ibu Novida. Terakhir nih Ibu Novida, apa tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan coaching dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Tantangan yang saya hadapi Bu adalah membangun hubungan yang kuat dengan coach. Cara saya mengatasinya dengan berusaha bersikap terbuka dan ramah kepada coach, Bu. Baik Ibu Novida, demikian observasi kita hari ini. Kiranya kita dapat melakukan coaching dengan baik sehingga kita dapat membantu banyak orang ya Bu. Iya Bu. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang Ibu Novida. Selamat siang Bu, terima kasih. Oke, salam lagi. Selamat pagi Ibu Novida. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Baik Bu, Ibu bagaimana kabarnya? Baik juga Bu. Kemarin Ibu menelpon saya dan mengajak ingin bertemu pagi ini. Iya Bu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Ada Bu. Apa yang Ibu bicarakan Bu? Begini Bu, ada beberapa anak di kelas saya yang semangat belajarnya menurun, sehingga sampai sekarang ini belum bisa membaca dengan lancar. Bahkan untuk menjawab soal yang saya berikan pun tidak bisa mengerjakan, sehingga nilainya menurun Bu. Oh itu ya Bu ya. Oke Bu, dari cerita yang Ibu Novida sampaikan telah terjadi penurunan semangat belajar di kelas Ibu ya Bu. Iya Bu, hal ini juga membuat saya tidak tenang Bu, karena kalau begini terus saya bingung bagaimana nanti masa depan mereka. Baik Ibu Novida, selalu ada solusi dari setiap permasalahan ya Bu ya. Iya Bu, saya berharap Bu melalui pembicaraan ini yang kita lakukan ini, saya mendapatkan solusi Bu, dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya Bu. Baik Ibu Novida, dengan permasalahan Ibu tersebut, apa rencana Ibu untuk mengatasi semangat siswa yang menurun dan beberapa anak Ibu yang kurang lancar membaca Bu? Rencana saya Bu, saya akan mendudukkan anak tersebut di samping meja guru dengan perhatian yang khusus kepadanya. Ketika anak yang lainnya mengerjakan tugas, saya akan mengajari anak tersebut untuk membaca Bu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah ada usaha atau cara lain agar anak tersebut tetap semangat belajar dan bisa membaca dengan lancar Bu? Saya sudah memberikan perhatian yang khusus Bu. Ketika pulang sekolah, saya mengajari anak tersebut untuk belakangan membaca selama 15 menit dan saya sudah mendiskusikannya dengan orang tuanya Bu. Oke baik Bu. Dengan anak tersebut mengalami penurunan minat belajar dan kurang lancar membaca,
Apakah tanggapan pihak sekolah, terutama kepala sekolah, Bu? Kalau berbicara tentang tanggapan kepala sekolah, sangat baik ya Bu, dengan terus mendukung dan memotivasi saya sebagai wali kelas agar tetap semangat dan mendidik anak-anak tersebut Bu, dan memberikan les sore gratis khusus bagi anak yang belum bisa calistung, yaitu baca, tulis, dan hitung Bu. Oke, baik Bu. Perubahan seperti apa yang Ibu harapkan terjadi kepada anak tersebut, Bu? Saya ingin anak-anak bisa membaca dengan lancar dan selalu antusias dalam belajar. Saya ingin nilai mereka juga meningkat Bu, sehingga saya sebagai wali kelas merasa bangga dan senang sekali mereka bisa semua lancar dalam membaca. Oke Bu. Nah, Ibu pernah tidak bertanya pada diri Ibu sendiri, mengapa hal itu bisa terjadi? Dan belum bisa anak-anak lancar dalam membaca, atau mungkin Ibu ada mencari penyebabnya bagaimana Bu? Pernah Bu, bahkan sering saya pikirkan. Saya beranggapan apa mengajar saya kurang baik atau kurang efektif, sehingga ada anak saya yang sampai saat ini belum lancar membaca. Oke Bu, pernahkah Ibu tanyakan langsung kepada orang tua anak tersebut penyebab anak tersebut kurang lancar dalam membaca Bu? Pernah Bu, ibu yang mengatakan bahwa ayah dari anak tersebut juga seperti itu. Bahkan ayahnya hanya tamatan SMP Bu, dan bekerja sebagai pengangkat pasir di sungai, sehingga perhatian untuk anak tersebut sangat kurang Bu. Baik Bu, dengan begitu, apa rencana yang Ibu lakukan agar anak tersebut dapat membaca dengan lancar Bu? Rencana yang saya ingin lakukan di sini, sebenarnya saya sudah memiliki rencana ya Bu, tapi sebelum berbicara sama Ibu, saya masih ragu-ragu tentang ini. Tapi sekarang saya sudah sangat yakin Bu. Rencana yang saya ingin lakukan yaitu saya akan memberikan perhatian khusus terhadap anak tersebut dengan menempatkan duduk di samping meja saya dan meluangkan waktu saya selama 15 menit untuk mengajarinya membaca sesudah pulang sekolah Bu. Oke baik Bu, dan bagaimana cara Ibu menerapkan metode belajar membaca tersebut di dalam proses pembelajaran Bu? Oke, cara yang saya akan menciptakan lingkungan belajar yang berpusat kepada murid, kemudian merancang dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan, minat, gaya belajar murid, seperti prosesnya begitu Bu. Baik Bu, selain itu, apa masih ada cara yang Ibu berikan agar anak terus semangat belajar dan lancar dalam membaca Bu? Ada ya Bu. Kira-kira di sini saya akan membuat ice breaking juga ketika murid mulai terlihat jenuh gitu Bu. Selain itu mungkin saya juga akan menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan menerapkan teknik stop. Wah bagus sekali ya Bu. Ternyata sudah ada rencana untuk melakukan pembelajaran yang menarik minat murid untuk lebih semangat belajar dan lancar dalam membaca. Kapan rencana ini Ibu terapkan di kelas Bu? Secepatnya Bu, kemungkinan minggu depan saya sudah mulai Bu. Bagus sekali Bu. Terus bagaimana komitmen Ibu terhadap keputusan yang sudah Ibu ambil? Komitmen untuk meningkatkan semangat belajar dan lancar dalam membaca kepada anak tersebut Bu? Oke, saya akan melakukannya dengan konsisten dan berkelanjutan. Saya tahu bahwa semua keputusan yang saya ambil akan selalu tepat. Namun saya belajar dari kesalahan untuk terus meningkatkan kemampuan saya Bu dalam mengambil sebuah keputusan. Wah mantap sekali Bu Novida. Semoga semua rencana Ibu berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan ya Bu ya. Oke Bu, masih ada yang mau disampaikan? Tidak ada Bu, saya sudah merasa puas Bu. Terima kasih banyak ya Bu sudah mau berbagi dan meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Ibu Novida. Kalau nanti butuh teman diskusi jangan sungkan ya Ibu. Iya Bu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Bu.